Oke baik, selamat sore, selamat malam, selamat siang, selamat pagi semuanya. Kami dari kelompok 8 akan mengerjakan tugas video untuk matkul Orkom. Nah, sebelum kita memulai untuk membahas videonya, alangkah baiknya kita mengenalkan diri satu dengan yang lainnya. Oke, mulai dari Evo, silahkan. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Eva Bimayo dengan NIM 10 30 12 40 0161. Oke baik, selanjutnya adalah saya Faza Fauzan Azima dengan NIM 1030124002408. Selanjutnya Mas Raffi. Baik, nama saya Raffi Adi Prakoso. Saya NIM-nya 1030 1243 0058. Halo, saya Safar Syandana dengan NIM 103012400043. Oke, baik. Oke. Setelah kita perkenalan, mari kita lanjut ke materi selanjutnya. Nah, di sini soal yang kita ambil adalah soal nomor 8. Selesaikanlah soal matematis berikut dengan tahap penyelesaian dengan SAP 2. Nah, soalnya adalah 9 ditambah 21 dikali 5 ditambah 108 dikurang 31. Oke, baik. Nah, di tahap assembly pertama itu cara membacanya adalah line pertama atau 3E09 dalam bahasa mesin atau MVIA. Nah, itu maksudnya adalah masukkan nilai heksadesimal 09H di dalam akumulator. Nah, lanjut kita baca baris selanjutnya, yaitu line kedua. Dari bahasa mesinnya, itu adalah 0615 atau dalam bahasa assembly-nya itu MVIB 15H, yang artinya itu memasukkan heksadesimal 15H ke register B. Lalu line ketiga dalam bahasa mesin adalah 0E 015 dan bahasa assembly-nya MVIJ 05H, artinya itu memasukkan heksadesimal 05H ke dalam register B, dalam register C. Nah, tahapan baca logisnya atau mudahnya itu tahap pertama masukkan 009H atau bentuk desimalnya itu ke dalam akumulator. Lalu tahap selanjutnya adalah masukkan 15H ke dalam register B. Yang ketiga adalah masukkan 05H ke dalam register C. Yang masing-masing adalah 09 itu sama dengan 9, 15H adalah 21, dan 05H adalah 5. Oke, baik. Materi selanjutnya akan dijelaskan oleh Mas Evo. Baik, saya ambil buat assembly tahap kedua. Di sini buat assembly tahap kedua, pertama kita baca line 5, di mana itu kita jadikan lokasi buat repeat. Dia bakal ngenunjukin buat alamat selanjutnya, yaitu line 6 atau alamat 06. Di sini kita bakal mulai repeatnya dari baca line 6. Di line 6 bakal ada suatu instruksi 80 dalam bahasa mesin atau ADB dalam assembly. Artinya kita tambahkan nilai dari akumulator dengan nilai register B. Artinya register B kita tambahkan ke akumulator. Setelahnya kita baca line 7 yang berisi kode mesin, yaitu 0D dalam bahasa mesin, yang artinya decrement C dalam assembly. Artinya kita akan mengurangkan nilai C dengan 1. Setelahnya kita akan baca line 8 CAOE00 dalam bahasa mesin atau jump if 0 ke N dalam assembly. Artinya kita akan lompat ke label N di alamat OE jika register C bernilai 0 tanpa kita melibatkan datanya. Setelahnya kita akan membaca line 9 C3 0600 dalam bahasa mesin atau jump ke repeat tanpa ada kondisi. Artinya kita akan jaman berkali-kali dari C0.
Kita bisa lihat dari nilai register pada akhir nilainya dia terdapat register A72, register B15 dan register C0. Berarti kita telah berhasil menambahkan nilai B sebanyak 5 kali ke dalam akumulator. Di sini saya akan lanjut dengan tahap baca logisnya. Pertama, tahap 4 lokasikan label repeat. Lalu tahap 2 adalah tahap 5 tambahkan nilai dari dalam akumulator dengan nilai dalam register B. Tahap 6 decrement C, lalu decrement C atau kurangi nilai register C dengan 1. Setelah itu tahap 7 adalah lompat ke label N jika nilai register C0. Setelahnya tahap 8 adalah lompat ke repeat. Dia akan terus lompat ke repeat sampai nilai C-nya menurun menjadi 0. Berikut saya lanjutkan Oke, untuk Mas Safa. selanjutnya ada assembly tahap ketiga. Yang pertama ada baca line 11 yaitu lokasi label IND. Yang kedua ada baca line 12 atau 066 C dalam bahasa mesin atau MVI B 6CH dalam assembly dengan artian masukkan nilai heksadesimal 6CH ke dalam register B. Yang ketiga ada baca line 13 atau 8D dalam bahasa mesin atau ADD B. Artinya tambahkan nilai dalam akumulator dengan nilai register B. Yaitu selanjutnya ada tahapan baca logis. Yang pertama tahap 9 yaitu tahap 9 yaitu lokasikan label IND. Yang kedua ada tahap 10 masukkan 6CH atau bentuk heksadesimal dari 21 ke dalam register B. Yang ketiga ada tahap 11 tambahkan nilai di dalam akumulator dengan nilai di dalam register B. Selanjutnya ada assembly tahap keempat. Tahap-tahapnya yaitu yang pertama adalah baca line 15 atau 061F dalam bahasa mesin atau MVIB 1FH dalam assembly dengan artian masukkan nilai heksadesimal 1FH ke dalam register B. Yang kedua ada baca line 16 atau 9D dalam bahasa mesin atau sub B dalam assembly dengan artian kurangi nilai akumulator dengan nilai register B. Yang ketiga ada baca line 17 atau 76 dalam bahasa mesin atau HLT dalam assembly. Artinya hentikan. Tahapan baca logis. Yang pertama tahap 12 masukkan 1FH atau bentuk heksadesimal dalam 31 dari 31 ke dalam register B. Yang kedua ada tahap 10 yaitu kurangi nilai akumulator dengan nilai register B. Yang ketiga ada tahap 11 yaitu hentikan program. Oke, baik, materi selanjutnya akan dilanjutkan oleh Mas Raffi. Ini tahap. Ya, baik. Jadi ini adalah kode lengkapnya dari yang sudah dijelaskan oleh Faza, Evo, sama Safa. Sebagai ringkasan, bagian kiri itu adalah source code assembly secara full-nya. Jadi sebagai ringkasannya adalah, jadi pada baris pertama ada MVIA 09H, artinya move immediately atau masukkan secara langsung dari heksadesimal 09 ke dalam register yang disebut akumulator atau A. Lalu ada add B atau yang berarti tambahkan isi dari register B ke akumulator A. Lalu ada juga instruksi kontrol alur seperti 3ZN atau dalam bahasa Inggrisnya yang lebih penjelasannya adalah jump if zero ke label N atau jump repeat, yaitu jump ke label repeat. Dan ada halt di akhir yang berarti halt atau hentikan program seperti label repeat atau N itu penanda alamatnya. Jadi kita bisa melompat ke bagian kode tertentu. Nah, di bagian kanannya ini adalah machine code-nya. Jadi machine code itu adalah representasi dari kode assembly kita yang udah benar-benar dimengerti oleh mesin, yaitu kode numerik. Seringkali heksadesimal yang merepresentasikan biner. Sebagai contoh di situ ada MVIA 09H pada baris 1 diterjemahkan menjadi 3E 09 dalam machine code. 3E itu operasi untuk MVIA
09 itu datanya. Ini menunjukkan betapa dekatnya assembly dengan perangkat keras, lebih ke hardware instruction-nya. Dan bagian bawah itu registers. Jadi register ini ada lokasi penyimpanan super cepat di dalam CPU. Di sini kita lihat ada PSW dan BC.A. Itu akumulator yang sering dipakai untuk operasi aritmatika dan logika. BSW itu adalah singkatan dari program status word. Isinya bisa dibilang seperti ada flag seperti zero flag, carry flag, dan B dan lain-lain. BC itu adalah pasangan register B dan C. Nah, nilai 0x di situ, nilai 0x, BF, 82, dan 0x1F00 itu adalah contoh isi dari register tersebut pada suatu waktu tertentu saat program berjalan. Ini akan terus berubah seiring eksekusi program. Baik, sekarang next slide kedua. Selanjutnya. Oke, jadi aku akan menjelaskan cara kerjanya dalam SAP2. SAP2 itu singkatan dari Simplest Possible Computer 2. Jadi prosesor SAP2 itu tidak punya instruksi perkalian langsung. Jadi pada SAP2 perkalian itu dilakukan dengan cara penjumlahan berulang. Nah, di sini 21 dikali 5 itu sama dengan 21 ditambah 21 tambah 21 sebanyak 5 kali gitu. Nah, ini ada kode assembly-nya yang tadi itu tahap 1. Jadi pertama kita masukkan dulu angka 21 ke dalam heksadesimal itu 15H ke register B. Nah, register B itu akan menyimpan angka yang akan dijumlahkan berulang kali. Nah, MVIC 05H, selanjutnya kita akan masukkan angka 5, yaitu 05H ke register C. Register C itu akan berfungsi sebagai counter atau penghitung. Beberapa kali kita sudah melakukan penjumlahan. Nah, lalu di sini ada XRAA. Ini adalah instruksi exclusive OR A dengan A. Efeknya adalah mengosongkan akumulator A atau membuatnya nilai bernilai 0. Jadi akumulator ini yang akan menampung hasil penjumlahan kita nanti. Nah, di sini ada di situ ada loop mul. Loop itu adalah penanda awal dari loop atau perulangan kita. Nah, jadi itu akan seperti yang tadi saya jelasin, yaitu tentang perkalian itu dilakukan dengan cara pertambahan berkali-kali. Nah, di situ ada add B. Jadi di dalam loop, instruksi pertama adalah add B. Add B itu artinya tambahkan isi register B, yaitu 21 ke akumulator A. Lalu kemudian ada DCRC atau Decrement Register C. Jadi isi register kita dikurangi 1. Jadi intinya kita menambahkan nilai A berkali-kali hingga nilai si C-nya itu kosong gitu. Baru kita selesai. Nah, di sebelah kanan baru ada APSW. Jadi diberi nilai acak di sini 0x00xx dan BC belum diisi. Setelah tahap 1 ini selesai, yaitu setelah 5 kali selesai, di situ APSW berubah menjadi 0x69. Nah, 69H itu kalau kita konversi ke desimal adalah 105. Dan benar, 21 kali 5 itu 105. Dan BC-nya menjadi 00, menandakan counter sudah habis. B tetap 15H. Nah, ini ada beberapa tahap pengerjaan logik. Poin 1 dan 3 itu menjelaskan inisialisasi register B, C, dan A. Poin 4 sampai 8 itu menjelaskan proses loop-nya. Ada di situ ada penambahan, ada pengurangan, counter, dan pengecekan kondisi lompat. Dan ada tahapan baca logik yang menyederhanakan lagi. B diisi 21, C diisi 5, A diisi 0. Ulangi penambahan B ke A dan kurangi C sampai C0. Hasilnya ada di A. Oke, sekarang next slide selanjutnya. Nah, sekarang kita assembly tahap 2 yaitu penjumlahan 105 tambah 9. Jadi kita sekarang udah berhasil nih dapat nilai 105 atau yang tadi 69H di akumulator A dari proses perkalian tadi. Sekarang kita lanjut ke tahap 2, penjumlahan. Di tahap ini kita akan menambahkan nilai 9 atau 09H ke hasil yang sudah ada di akumulator. Jadi akumulator A sekarang sudah berisi nilai 105 atau 69H. Nah, di sini kita lihat di kode assembly yang warna hitam itu, yang baris 1, itu ada
MVI B009H. Itu kita masukkan dulu nilai 9, yaitu 009H heksadesimal ke register B. Kenapa ke register B? Karena instruksi add yang akan kita gunakan di baris berikutnya akan mengambil operan kedua dari register lain seperti B. Nah, lalu ada add B. Add B itu instruksi ini sederhana, yaitu tambahkan isi register B yang sekarang 09H ke akumulator A yang sekarang berisi 69H. Jadi, secara keseluruhan operasinya adalah 69H tambah 09H. Nah, jadi sekarang di bagian kanan, register sebelum tahap 2 itu APSW masih 0x69A, itu masih yang dari tahap awal. Nah, lalu sekarang setelah add B, APSW itu berubah jadi 0x72XX. Jadi, jika kita konversi 72H itu ke desimal, itu adalah 114. Jadi, berarti 105 tambah 9 itu jadi 114. Jadi, ini udah komplit pengerjaannya, udah sesuai dengan penerjemahan instruksi assembly tersebut. Jadi tahapannya secara garis besar akumulator A sudah berisi 69H. MVIB masukkan 09H ke B, add B tambahkan isi B ke A, hasilnya 69H tambah 09H sama dengan 72H. Nah, ambil hasil dari tahap 1, register B diisi dengan 9. Nah, lalu kemudian tambahkan isi register B ke akumulator. Jadi hasilnya tuh 105 tambah 9. Jadi 114 yang atau dalam heksadesimal 72H. Jadi ini sudah komplit untuk penjumlahan intinya. Ya, baik, untuk slide selanjutnya silakan dilanjutkan. Oke. Selanjutnya ada assembly tahap 3, yaitu penjumlahan 114 ditambah 108. Ya. Terus ini kita baca dulu register sebelum tahap 3, yaitu tadi kan 0x72 ya kan, 72 heksadesimal ya kan. Habis itu BC-nya belum ada kan. Habis itu ada register setelah tahap 3, yaitu 0xDE yang BC-nya 0x6C00. Tahap pengerjaan assembly atau tahap 3, yaitu yang pertama ada akumulator A berisi 70 MVIB 6CH, yaitu 108 6CH ya. Masukkan 6CH atau 108 desimal ke register B. Yang ketiga add B, yaitu A ditambah B alias 72H ditambah 6CH, yaitu D ya, DEH. Yaitu ada yang selanjutnya ada tahap baca logis, yaitu ambil hasil dari tahap 2 114 atau 72H dari akumulator A. Yang kedua ada register B diisi dengan 108. Yang ketiga ada tambahkan isi register B ke akumulator A, yaitu hasil dari 114 tambah 108 yaitu 222 alias DEH. Nah, selanjutnya ada pengurangan. Tahap tahap pengerjaan assembly tahap 4 tadi pengurangan dari 222 dikurang sama 31. Nah, tahap pengerjaannya yang pertama ada akumulator A berisi DEH yang tadi 222 222. Yang kedua ada MVIB 1FH ya. Masukkan nilai 1FH atau 31 desimal ke register B. Yang ketiga ada sub B, yaitu kurangkan isi B 1FH dari A. Ya, jadi dikurangin DEH dikurang 1FH, yaitu jadi BFH. Jika sub B tidak ada, operasi ini dilakukan dengan mencari komplement 2 dari B, lalu menambahkannya ke A. Yang keempat ada halt atau HLT, yaitu program berhenti, hasil akhir ada di akumulator A, hasil dari tahap 3 alias 222 dari akumulator A. Yang kedua ada register B
diisi dengan 31. Yang ketiga, ada kurangkan isi register B dari akumulator A, hasilnya yaitu 222 dikurang 31 itu jadi 191 atau dalam heksadesimal yaitu BFH yang ada di A. Jadi hasil keseluruhan dari 9 ditambah 21 dikali 5 ditambah 108 dikurang 31 yaitu 191 atau BFH. Silakan selanjutnya. Baiklah, terima kasih buat Mas Raffi sama Safa tadi. Di sini aku bakal menjelaskan cara pergerakan datanya dalam arsitekturnya langsung. Oke, pertama kita bakal ngelihat buat program counter. Kita lihat program counter pertama, kita lihat address pertama yang bakal dibaca 00. Di 00 bakal ada 3E. Di mana kita bisa bilang dari nilai 00 dari PC atau program counter akan dikirimkan ke register alamat. Setelah itu akan masuk ke akan masuk ke dalam MAR. Setelah dia akan masuk ke dalam MAR, dia akan pergi ke dalam memori, dan di dalam memori dia akan mengambil instruksi yaitu 3E. Instruksi 3E tersebut akan masuk ke register data memori atau MDR. Setelahnya akan masuk ke dalam register instruksi. Akan ditranslatekan, dan kita tahu kalau 3E adalah MVA atau Move Immediate A. Dia akan mengirim ke pengendali, dan setelah di pengendali akan diaktifkannya keyboard heksadesimal, di mana user akan menginputkan nilai heksadesimal yaitu 09H ke dalam register masukan 1. Karena MVA, maka nilai tersebut akan masuk ke dalam akumulator. Setelah program tersebut selesai, PC akan membaca address untuk pergerakan selanjutnya yaitu 02 yang kita bisa di situ addressnya. PC akan masuk ke dalam MAR. Setelah PC masuk ke dalam MAR, akan dimasukkan kembali ke dalam memori. Di memori terbaca kalau instruksinya adalah O6. Di sini akan dikirimkan ke register data atau MDR, dikirimkan ke instruksi register instruksi. Ditranslatekan kalau O6 berarti Move Immediate B, berarti akan diaktifkan keyboard heksadesimal, dan di heksadesimal akan diinputkan nilai 15 heksadesimal ke dalam register 1, masukan 1, dan akan dimasukkan ke dalam register B. Setelahnya akan diaktifkan program counter untuk address line selanjutnya yaitu 04. Setelah PC diaktifkan akan dikirimkan nilai data tersebut ke dalam MAR, dan di MAR dilihat kalau 04 berisikan instruksi yaitu OE. Dikirimkan ke register data, dikirimkan ke instruksi register, ditranslatekan kalau OE berarti Move Immediate C, di mana dia akan pergi ke pengendali. Di pengendali akan mengaktifkan heksadesimal dan akan menerima inputan yaitu 05H, yang berarti heksadesimal H dimasukkan ke dalam register C. Setelahnya kita akan membuat label repeat untuk diri kita di line 5, di mana label repeat tersebut menunjukkan kepada alamat 06. Di sini kita akan mulai dengan program counter 06. Di program counter 06 kita akan pergi melihat ke dalam register alamat, di mana MAR akan menunjukkan ke memori dan terdapat instruksi yaitu 80. Instruksi 80 tersebut akan pergi ke register data MDR dan dibawa lagi ke instruction register. Dan di pengendali dia mengetahui kalau instruksi tersebut adalah akumulator akan ditaruh ke ALU, register B akan dikirimkan ke temp, dan setelah itu ALU akan melakukan suatu proses penambahan A dan B. Dan setelah itu kita akan baca lagi untuk instruksi selanjutnya yaitu instruksi 7, akan dimulai dari program counter. Oh ya, tadi buat register yang setelah hasil tambahan tersebut akan masuk ke dalam register A kembali. Setelah itu program counter akan melanjutkan ke dalam alamat yang ke-7 atau program counter untuk instruksi alamat 7. Setelah itu alamatnya akan masuk ke dalam MAR. Alamat tersebut masuk ke dalam memori lagi dan ditunjukkan kalau di dalam memori tersebut terdapat instruksi yaitu OD. Maksud saya 0D. Setelah itu register data akan masuk nilai data
0D tadi akan dikirimkan ke register instruksi. Ditranslatekan A berarti decrement C. Dibawa ke pengendali pengurut, maka dari itu register C akan dibawa ke ALU dan akan dikurangkan menjadi 1. Yang awalnya 5 akan dikurangkan menjadi 4. Di sini setelah itu akan dibaca register program counter 5. Program counter 5 akan dibacakan kembali program counter untuk 08. Dikirimkan alamat tersebut ke MAR. MAR lagi dikirimkan ke memori dan terbaca kalau instruksinya adalah CAOE. Yang berarti saat kita kirim ke register data akan terbaca di register instruksi, berarti jam jika C bernilai 0 ke label end. Di sini ke pengendali pengurut, kita lihat setelah instruksi tersebut kalau register C masih untuk nilai Z-nya atau nilai 0-nya masih belum benar. Yang berarti dia tidak akan melakukan pelompatan ke label N. Setelahnya kita akan lanjut yaitu ke alamat 0B di program counter, diteruskan ke dalam MAR dan dimasukkan ke dalam memori. Memori akan membaca instruksinya yaitu C306. C306 tersebut akan dikirimkan ke register instruksi, lalu pengendalian pengurut yang dibaca sebagai lompatlah ke repeat tanpa ada kondisi. Yang berarti kita akan selalu melompat ke arah daerah repeat atau ke label repeat, yaitu berlokasi kepada urutan yaitu address 06. Proses ini akan terus dilakukan sampai kita berada pada kejadian di mana register C memiliki nilai 0 dan flag atau bendera akan menyatakan kalau Z sama dengan 0, dan jika hal tersebut terjadi maka ALU dari flag tersebut akan menyatakan kalau nilai Z memang 0. Setelahnya akan dikirimkan ke dalam MDR dan dimasukkan kembali ke dalam memori untuk menandakan daerah di mana dia akan melompat, dan tertanda kalau dia akan melompat ke dalam alamat ke E. Dibaca di dalam memori alamat ke E memiliki instruksi yaitu 066C. Setelah itu instruksi 06, instruksi tersebut akan masuk ke MDR dan dikirimkan kembali ke register instruksi, ditranslatekan berarti move immediate B, di mana dia akan menghidupkan suatu pengendali, mengaktifkan keyboard hexadesimal, mengisikan nilai yaitu 6C, dan akan dimasukkan ke dalam B. Setelahnya program counter ke 10, untuk alamat 10, dimasukkan kembali ke dalam memori RAM, lalu kita cek rupanya dia memiliki instruksi yaitu 80. Lalu instruksi tersebut masuk ke dalam MDR, masuk ke dalam register instruksi, pengendali pengurut menyatakan kalau register B akan dimasukkan ke dalam temp dan akan dimasukkan ke ALU, akan ditambahkan dengan akumulator A dan ditaruh kembali ke akumulator A. Setelahnya kita ke program counter lagi untuk alamat yang ke-11. Kita lihat untuk itu kita pergi ke MAR dari program counter, dimasukkan ke dalam memori, terbaca ada instruksi 06, pergi ke MDR, dikirimkan lagi ke register instruksi, ditranslatekan berarti move immediate B, pergi ke pengendali pengurut, keyboard hexadesimal teraktifkan dan akan memasukkan input 1F. 1F tersebut akan dikirimkan kembali ke B, ke register B, dan setelahnya akan kita taruh di register B, dan setelahnya program counter akan ditambahkan lagi menjadi line ke-13. Line ke-13 akan menyatakan line 13 atau alamat program counter 13 dikirimkan ke MAR. Setelah itu kita lihat di MAR untuk 013 berisi instruksi 90. Lalu instruksi tersebut pergi dari MDR ke instruction register ke pengendali pengurut menyatakan kalau kita akan mengurangkan. Maka dari itu register B akan masuk ke dalam temp. Setelah itu akumulator A akan dikurangi oleh register yang kita taruh tersebut yaitu di dalam temp, maka register A dikurangkan oleh nilai dari register B. Setelah itu nilai tersebut akan disimpan kembali ke akumulator A. Setelahnya kita pergi ke program counter lagi dan kita kirim alamatnya adalah 14.
Di alamat 14 terdapat instruksi, yaitu 76. Instruksi 76 akan dikirim ke register instruction, lalu pengendali pengurut, dan dikatakan merupakan instruksi tersebut adalah halt, maka program berhenti dan penghitungan dari SAP2 telah berhenti juga. Sekian. Oke. Terima kasih telah menonton video kami hingga akhir. Kita telah sampai ke penghujung video. Jikalau ada salah kata dan kata-kata yang kurang sopan, kami mohon maaf sebesar-besarnya. Sekian dari kami, sampai jumpa kembali.